Tuhan, Shalom, selamat pagi semua FOB yang diberkati Tuhan. Hari ini kembali kita bersekutu melalui ibadah online. Biarlah persekutuan kita yang masih kecil menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari kita akan pujikan pujian kekuatan di hidupku. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh kembali datang kepadamu. Terima kasih buat hari yang baru yang kau jadikan. Biarlah hari yang akan kami lewati sepanjang hari ini, kami boleh anugerah Tuhan yang semakin hari semakin luar biasa. Sebentar kami mau membaca renungan firman Tuhan. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom FOB yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita sudah memasuki hari yang ke-7 di bulan Maret tahun 2021. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, diingatkan, bahkan dinasihati dan ditegur. Karena firman Tuhan juga berkata, barang siapa yang kukasih, ia kutegur dan kuhajar. Dan mari kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan saya ambil di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ayat ini sangat sederhana, namun ini sangat memberkati kita semua jika kita merenungkan baik-baik apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini satu ayat yang sangat simpel, sederhana, ya. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan kendor kerajinan kita, ya, kerajinan kita dalam melayani Tuhan. Dan berbicara melayani Tuhan, seringkali kita berpikir kita berada di gereja dan melayani di gereja. Bukan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, ya, kepada jemaat di Roma pada waktu itu, supaya mereka dalam seluruh kehidupan mereka selalu bergairah. Karena firman Tuhan juga mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Segala sesuatu tidak hanya dibatasi oleh ruang dan tempat, tetapi segala sesuatu dalam seluruh hidup kita. Dan berbicara melayani Tuhan tidak hanya di tempat tertentu, tapi seluruh kehidupan kita gunakan sebagai alat untuk kita bisa melayani Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan sebenarnya. Oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana kita menghadapi masa-masa sukar akhir-akhir ini, di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah pergumulan berat, ya, Tuhan mengingatkan supaya kita jangan kendor. Apa yang membuat kita bisa menjadi kendor? Yaitu lingkungan kita bisa mempengaruhi kita, keadaan orang-orang di sekitar kita seringkali menjadikan kita juga bisa lemah atau tidak ada gairah lagi. Apalagi dengan masalah yang begitu banyak, kita menjadi kurang bergairah. Tapi hari ini semua ingatkan kepada kita semua supaya kita tetap kuat, tetap rajin
Jangan kendor, jangan kalah dengan keadaan, tapi kita kalahkan ya segala hal yang merintangi kita untuk tetap melayani Tuhan ya dengan sekuat tenaga yang Tuhan berikan. Ya, layanilah keluarga kita, layanilah suami, istri, anak-anak, siapapun orang-orang yang di sekitar kita, dimanapun saudara berada. Ya, dalam pekerjaan kita demikian juga, kita tetap semangat. Ya, jangan loyo, jangan lokro. Ya, jangan karena bayarannya kecil, upahnya kecil, kita jadi ngelokro. Karena tidak ada upahnya bahkan kita jadi tidak bergairah. Mari kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka lihatlah mujizat, Tuhan pasti akan bukakan jalan. Amin saudaraku. Ya, karena kita berbicara, dulu pernah saya sampaikan ibadah itu seluruh kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita berada di gereja, tidak hanya kita berada di tempat-tempat pelayanan, tidak. Tapi seluruh hidup kita itu adalah ibadah yang sejati. Oleh sebab itu saya ingatkan kembali supaya FOB menjadi berkat. Teruslah semangat, jangan kendor, tetap rajin. Yang pertama, tetap rajin. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan. Maka hidup saudara akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini berhubungan dengan roh yang ada di dalam kita. Jika di dalam kita ini sudah meluntruk, sudah lemah, sudah tidak ada gairah lagi, tidak ada semangat lagi, maka yang keluar itu akan jelas, yaitu aras-arasan, ogah-ogahan. Kita sudah tidak ada semangat lagi. Tetapi bangunlah manusia rohmu yang dari dalam itu, yaitu dengan cara kita mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, supaya kita menjadi orang yang kuat dari dalam diri kita, yaitu roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, sehingga Dia bisa bekerja membangkitkan kita. Ini kerinduan kita semua, saudara-saudaraku. Ya, layanilah Tuhan dengan semangat yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini adalah kunci kita untuk tetap eksis, tetap rajin, tetap kuat, tetap semangat ya dalam melayani Tuhan, yaitu dengan sukacita dalam pengharapan. Pengharapan apa? Apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, pelayanan apapun, dalam pekerjaan apapun, ya, maka akan ada hasilnya ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan dengan sukacita yang dari Tuhan. Karena pengharapan kita adalah hanya di dalam Tuhan. Amin. Sabar dalam kesesakan, tetap tekun dalam doa. Ini poin-poin yang penting yang untuk kita bisa menjaga sehingga kita tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Amin saudara. Ya, oleh sebab itu saya berdoa supaya FOB semua tetap memiliki keyakinan, memiliki kepastian Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan persekutuan hubungan kita dengan Tuhan oleh karena banyak hal yang seringkali membuat kita ini jauh dari Tuhan. Ya, jalin terus hubungan dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Amin. Mari kita akan memuji Tuhan, kekuatan di hidupku. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap bergairah, bersemangat, dan kerajinan kami tetap tidak kendor oleh apapun,
Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan renungan singkat ini, supaya kami tetap memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Berkati FOB dalam segala aktivitas pekerjaan pelayanan kami. Engkau memberkati kami dan jadikan kami berkat bagi banyak orang. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, rekan-rekan kami semuanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas kami hari ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.